Pernahkah kalian membayangkan jika isi kepala, ingatan, bahkan keputusan terkecil yang kalian ambil setiap hari ternyata bukan milik kalian sendiri? Bagaimana jika ada seseorang yang bisa menekan tombol di sebuah remote dan tiba-tiba kalian melupakan siapa nama kalian sendiri, siapa nama keluarga kalian, dan kalian siap melakukan perintah apapun, bahkan membunuh tanpa rasa takut atau ragu? Bagi sebagian besar dari kita, ini terdengar seperti plot film Hollywood atau teori konspirasi liar di internet. Namun di tahun 1950-an hingga 1970-an, pemerintah Amerika Serikat melalui badan intelijen paling kuat di dunia yaitu CIA menghabiskan jutaan dolar untuk mengubah fiksi ilmiah ini menjadi kenyataan yang mengerikan. Selamat datang di salah satu rahasia paling kelam, paling tidak manusiawi, dan paling terlarang dalam sejarah modern, yaitu proyek MK Ultra. Sebuah program rahasia terlarang yang bertujuan untuk suatu hal, yaitu untuk menguasai dan mengendalikan pikiran manusia. Hari ini kita akan membongkar apa yang sebenarnya terjadi di balik dinding-dinding laboratorium rahasia mereka. Siapkan diri kalian karena kebenaran sejarah ini jauh lebih mengerikan dari mimpi buruk terbaik kalian. Untuk memahami mengapa proyek segila ini bisa diizinkan, kita harus kembali ke tahun 1950. Dunia baru saja keluar dari kecamuk Perang Dunia II, namun langsung terjebak dalam ketakutan baru, perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Paranoia ada di mana-mana. Pada saat Perang Korea pecah, sebuah fenomena aneh mulai terjadi. Tentara-tentara Amerika yang ditangkap oleh pasukan komunis tiba-tiba muncul di depan kamera. Namun mereka tidak terlihat seperti tawanan perang yang tertekan. Mereka justru tersenyum, memuji ideologi komunis, dan mengutuk negara mereka sendiri. Publik Amerika terkejut, CIA panik. Mereka menyimpulkan bahwa pihak komunis telah menemukan sebuah teknologi atau metode rahasia untuk mencuci otak atau brainwashing. Direktur CIA saat itu, Allen Dulles, menolak untuk kalah. Dia percaya bahwa jika Uni Soviet bisa mengendalikan pikiran manusia, maka Amerika harus bisa melakukannya dengan lebih baik. Pikiran manusia kini bukan lagi wilayah pribadi, melainkan medan perang baru. Tepat pada tanggal 13 April 1953, Allen Dulles secara resmi menyetujui sebuah proyek super rahasia dengan kode MK Ultra. Huruf MK diyakini merupakan singkatan dari Mind Control, dan Ultra menandakan tingkat kerahasiaan tertinggi di atas dokumen top secret. Apa misi mereka? Misi mereka yaitu menemukan formula untuk melemahkan pikiran manusia agar dipaksa membocorkan rahasia atau diprogram untuk melakukan tugas tertentu. Setiap proyek monster membutuhkan sebuah pencipta, dan untuk MK Ultra, pria itu bernama Sidney Gottlieb. Jika kalian melihat penampilannya sehari-hari, kalian tidak akan pernah menyangka siapa dia sebenarnya. Gottlieb adalah seorang pria yang ramah, seorang pelestari lingkungan, tinggal di rumah pertanian, memerah susu kambingnya sendiri, dan suka menari tradisional. Namun di balik kedok pria ramah itu, dia adalah seorang ahli kimia militer yang tidak memiliki moralitas kemanusiaan. Sejarah mengenalnya sebagai sang penyihir hitam CIA. Gottlieb diberi kebebasan penuh dan anggaran tanpa batas oleh CIA untuk melakukan eksperimen apapun. Pendekatan Gottlieb sangat sederhana namun brutal untuk membangun kembali pikiran seorang sesuai keinginan CIA. Pikiran lama orang tersebut harus dihancurkan terlebih dahulu sampai ke akar-akarnya. Bagaimana caranya? Dengan menggunakan kombinasi obat-obatan terlarang, racun, hipnotis, elektroshock, elektroforesis, hingga isolasi total. Gottlieb mencari sebuah zat kimia yang dia sebut sebagai kunci pembuka pikiran. Dan pencarian itu membawa pada sebuah zat yang saat itu masih sangat baru di dunia medis, yaitu LSD-25. LSD adalah zat halusinogen yang sangat kuat. Dalam dosis kecil, ia bisa mengubah persepsi realita. Di tangan Gottlieb, LSD diubah menjadi senjata. CIA mulai menyebarkan proyek ini ke lebih dari 80 institusi, termasuk universitas, rumah sakit, penjara, dan perusahaan farmasi. Seringkali institusi-institusi ini tidak tahu bahwa dana riset mereka berasal dari CIA. Eksperimen ini dilakukan kepada siapa saja, dan bagian paling mengerikan dari MK Ultra adalah mayoritas korbannya tidak pernah memberikan izin, bahkan tidak tahu bahwa mereka sedang dijadikan kelinci percobaan. Mereka menyasar kelompok masyarakat yang rentan, orang-orang yang jika mengeluh tidak akan ada yang mempercayainya. Pasien rumah sakit jiwa diberikan dosis LSD terus-menerus selama berhari-hari.
Tahanan penjara dijanjikan pengurangan masa hukuman jika mau meminum obat eksperimental yang ternyata merusak saraf mereka secara permanen. Tidak berhenti di situ, CIA juga mencoba metode manipulasi psikologis yang ekstrim. Korban akan dikunci di ruangan gelap tanpa suara selama berminggu-minggu, dihipnotis untuk melupakan identitas mereka, dan diberikan kejutan listrik ke otak dengan kekuatan puluhan kali lipat dan dosis medis normal. Tujuannya yaitu untuk menghapus memori mereka, menyisakan sebuah otak yang kosong yang siap diisi dengan instruksi baru oleh CIA. Eksperimen MKUltra ini memakan banyak korban jiwa dan menghancurkan kehidupan ribuan orang. Salah satu kasus paling terkenal dan tragis adalah kisah Frank Olson. Frank Olson bukanlah orang luar. Dia adalah seorang ilmuwan militer Amerika yang bekerja erat dengan Sidney Gottlieb. Pada November 1953, dalam sebuah pertemuan rahasia di sebuah pondok di tengah hutan, Gottlieb secara diam-diam mencampurkan LSD ke dalam minuman Cintairum Milk Olson tanpa sepengetahuannya. Olson mengalami distorsi mental yang parah setelah malam itu. Dia menjadi paranoid, mengalami depresi berat, dan merasa kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, tepat pada 28 November 1953, Frank Olson melompat dari jendela lantai 13 Hotel Stellar di New York hingga tewas. Selama puluhan tahun, CIA menutupi kasus ini sebagai bunuh diri akibat depresi kerja. Keluarga Olson tidak pernah tahu kebenaran bahwa Frank telah dijadikan kelinci percobaan oleh atasannya sendiri, sampai dokumen MKUltra bocor bertahun-tahun kemudian. Korban lain berkisar dari tokoh terkenal seperti Ken Kesey, penulis novel legendaris yang mengenal LSD lewat eksperimen MKUltra saat mendaftar sukarela di rumah sakit veteran, hingga Whoopi Bulger, salah satu bos mafia paling kejam dalam sejarah Amerika, yang saat dipenjara di Atlanta diberikan LSD puluhan kali oleh dokter CIA, memicu halusinasi mengerikan yang menghantuinya seumur hidup. Jika kalian berpikir eksperimen di rumah sakit dan penjara sudah cukup gila, tunggu sampai kalian mendengar tentang operasi Midnight Climax. Ini sebuah subproyek MKUltra yang paling aneh sekaligus menjanjikan. Di San Francisco dan New York, CIA menyewa beberapa apartemen dan mendekorasinya seperti rumah bordil. Mereka kemudian menyewa pekerja seks komersial untuk menjebak pria-pria hidung belang agar datang ke apartemen tersebut. Tanpa disadari oleh para pria ini, PSK tersebut telah mencampurkan LSD ke dalam minuman mereka. Agen CIA duduk di balik kaca dua arah, meminum martini, merekam serta memperhatikan bagaimana perilaku pria-pria di bawah pengaruh obat dan rangsangan seksual. Mengapa CIA melakukan ini? Mereka ingin tahu apakah seks dan obat-obatan bisa digunakan bersamaan untuk memeras target politik atau memaksa agen musuh untuk berbicara. Operasi ini berlangsung selama bertahun-tahun, didanai oleh uang pajak rakyat Amerika tanpa ada satupun korban yang menyadari bahwa privasi dan tubuh mereka telah dilecehkan demi kepentingan intelijen. Lalu, bagaimana proyek mengerikan ini akhirnya bisa berhenti? Jawabannya adalah karena kepanikan politik pada awal tahun 1970-an. Amerika Serikat diguncang oleh skandal Watergate yang menjatuhkan Presiden Richard Nixon. Kepercayaan publik terhadap pemerintah berada di titik terendah. Jurnalis mulai mengendus adanya operasi-operasi yang dilakukan oleh CIA di dalam negeri. Mengetahui bahwa badai investigasi akan datang, Direktur CIA saat itu Richard Helms mengambil keputusan cepat pada tahun 1973. Dia memerintahkan Sidney Gottlieb untuk menghancurkan sebuah dokumen, file, dan catatan terkait proyek MKUltra. Miliaran informasi berharga, nama-nama korban, detail eksperimen, dan bukti kejahatan kemanusiaan lenyap terbakar menjadi abu dalam semalam. CIA mengira mereka telah aman, namun mereka melakukan satu kesalahan kecil. Pada tahun 1977, sebuah investigasi resmi yang dipimpin oleh Senator Frank Crouch menemukan sesuatu yang terlewatkan. CIA lupa menghancurkan dokumen finansial dan tanda terima anggaran MKUltra yang disimpan di gudang arsip yang berbeda. Dari sisa-sisa nota keuangan inilah, dunia akhirnya mengetahui skala mengerikan dari MKUltra. Kongres Amerika Serikat melakukan dengar pendapat publik, memaksa CIA mengakui kesalahan mereka di hadapan dunia.
Meskipun pemerintah Amerika Serikat secara resmi meminta maaf dan menyatakan bahwa MK Ultra telah dihentikan, sebuah pertanyaan besar tetap menggantung di udara. Apakah proyek ini benar-benar berakhir? Sidney Gottlieb dan para ilmuwan MK Ultra tidak pernah dipenjara atas kejahatan mereka. Banyak pengamat intelijen dipercaya bahwa CIA tidak pernah membuang teknologi pengendalian pikiran ini. Mereka hanya mengubah namanya, memecahnya menjadi subproyek yang lebih kecil, dan membuatnya lebih rahasia lagi di era teknologi modern. Proyek MK Ultra adalah bukti nyata ketika sebuah kekuasaan tidak diawasi, moralitas akan dikorbankan demi ambisi. Ia mengingatkan kita bahwa terkadang monster yang paling menakutkan bukanlah makhluk dalam mitos, melainkan manusia yang mengenakan jas lab dan tanda pengenal pemerintah. Bagaimana menurut kalian? Apakah metode seperti MK Ultra masih digunakan secara rahasia hari ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Saya Malik Ibrahim. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Tetaplah skeptis, tetaplah mencari kebenaran, dan sampai jumpa di video berikutnya.